Baik, terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Wa ba'd. Alhamdulillah, syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan iman, Islam dan juga ihsan. Kemudian salawat dan salam sama-sama kita panjatkan kepada junjungan alam habibana wa nabiyyana Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, kepada seluruh ahlul baitnya, para sahabatnya serta orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak sunnahnya hingga akhir zaman. Pertama saya ucapkan terima kasih atas kehadirannya. Udah sampai 4:30 ya. Kita insya Allah sampai maghrib. Mudah-mudahan masih semangat ya untuk belajar. Dan yang paling penting sebenarnya ya kalau agak-agak lemes sedikit nggak apa-apa. Tapi yang paling penting bisa memahami mata kuliah yang akan kita pelajari. Ya kemarin kita sudah pertemuan yang ketiga ya, karena Kamis kemarin itu libur, berarti maksudnya sekarang itu adalah pertemuan yang ketiga. Nah di pertemuan yang ketiga ini kalau masih ada yang belum paham berarti nanti akan saya tanyakan lagi ya. Mata kuliah kita adalah metodologi penelitian ya. Jadi untuk spesifiknya adalah metode penelitian kualitatif. Silakan ya. Jadi bagaimana metode penelitian atau seperangkat cara untuk mengidentifikasi masalah, kemudian menggunakan metode penelitian yang tepat, kemudian menganalisisnya sampai menghasilkan sebuah kesimpulan sebagai solusi bagi permasalahan yang dihadapi. Menggunakan istilah kualitatif berarti data dan juga teknik menganalisisnya tidak menggunakan numbers atau tidak menggunakan angka. Ya, jadi yang paling banyak metode ini banyak berkembang di dalam ilmu sosial humaniora. Ya, jadi bagaimana ilmu sosial humaniora yang memandang, yang melihat manusia itu bisa diteliti. Ya, kenapa? Karena permasalahan yang dihadapi manusia itu sangat banyak. Kalau dia kuantitatif, mungkin tadi sudah belajar sebelumnya, itu adalah mengidentifikasi, menyelesaikan ya. Nanti ada pengaruh, ada hubungan yang selalu dia dilakukan apa? Kuantifikasi, ya diangkakan. Sementara kalau kualitatif itu adalah di apa adanyakan. Ya, artinya apa? Kalau kuantitatif ya dia akan dijadikan apa? Data itu dijadikan angka. Sementara kalau kualitatif ya apa adanya dengan adanya interpretasi atau penafsiran atau pemaknaan. Sehingga kalau di kuantitatif namanya metode ilmiah. Sementara kalau di kualitatif itu metode alamiah. Beda ilmiah dengan alamiah. Ya, jadi jangan dikira harus ilmiah. Tidak juga, justru kadang harus sesuatu itu harus yang alamiah apa adanya. Gitu ya. Apa ada misalnya nih kalau di kuantitatif misalnya kita ingin mengetahui pengaruh ya sarapan terhadap nilai mahasiswa. Ada nggak pengaruhnya sarapannya? Ya, atau mungkin pengaruh kedisiplinan terhadap prestasi atau hasil belajar siswa. Ada tidak? Ya perlu dilihat, ada hipotesanya, ada X-nya ya sebagai variabel independen, ada Y-nya sebagai variabel dependen yang dipengaruhi, kemudian nanti membuat variabel itu dibuat indikatornya sampai kepada instrumennya, baru nanti dibagikan kepada responden. Gitu kan ya, itu namanya kuantitatif. Nah kalau di kuantitatif selalu biasanya ada batasan masalah. Tadi nilai belajar atau prestasi. Nilai belajar itu yang mempengaruhi nilai belajar siswa itu kira-kira apa? Banyak. Ya bukan hanya tadi sarapan, bukan hanya kedisiplinan, tapi bisa juga mungkin IQ-nya, SQ-nya, atau mungkin juga pendidikan orang tua, atau mungkin juga lingkungannya, atau juga mungkin pendidikan sebelumnya, kesungguhannya dan yang lainnya. Jadi nanti kuantitatif dia lebih spesifik. Nah kalau kualitatif
Tadi namanya itu alamiah, apa adanya. Ya, apa adanya artinya apa? Ya, bagaimana sebuah fenomena itu kemudian dilihat, dianalisis, diperiksa dengan apa adanya. Ya, misalnya nih, ada anak yang mungkin di beberapa berita itu mungkin banyak biasanya itu kayak bullying ya, mungkin juga menyakiti temannya. Nah, itu sebabnya apa? Atau kemarin itu tawuran. Tawuran itu penyebabnya apa? Kita ingin tahu. Ya, nah bisa pakai kuantitatif, bisa pakai kualitatif. Ya, itu kemarin kita sudah kasih contohnya. Nah, hari ini saya akan jelaskan dulu, nanti diberikan waktu untuk diskusi, untuk bertanya. Kalau tidak bertanya, berarti nanti saya akan tanya untuk memastikan bahwa masing-masing mahasiswa itu betul-betul memahami. Karena ini adalah mata kuliah pertama di metode pembelajaran, metode penelitian. Sehingga minimal harus tahu nih yang baru datang kemarin tadi itu what difference between method and methodology. Kemarin masih ingat kan? Beda antara metode dengan metodologi. Ya, itu nanti tenang saja ya. Baik. Setelah kemarin seperti biasa di dalam ayat Al-Quran kemudian juga hadis yang mensupport, yang menunjukkan bahwa penelitian itu adalah mencari sebuah kebenaran. Maka yang dipelajari adalah pertama terkait dengan kualitatif, ya, baik secara etimologi ataupun terminologi. Itu yang pertama, kan? Yang kedua kita belajar tentang ruang lingkup dari metode penelitian kualitatif. Ya, silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan. Panas sekali ya. Ya, kita lanjut. Yang berikutnya adalah karakteristik dari penelitian kualitatif. Nanti ketuanya boleh ini saya aja, nanti saya kirimkan filenya. Tapi kalau dicatat juga lebih bagus juga. Divideokan juga boleh juga ya. Karena juga ada videonya saya juga. Ya, baik kita lanjutkan. Kemudian kita akan belajar tentang fungsi penelitian data kualitatif, kemudian jenis-jenis penelitian kualitatif, sampai nanti ada challenge yang terakhir yaitu memberikan contoh tentang penelitian kualitatif. Sekali lagi, metode penelitian kualitatif dan metode penelitian kuantitatif perbedaannya adalah dari jenis datanya. Kalau kuantitatif, datanya selalu dikuantifikasi menjadi numbers, menjadi angka. Sementara kalau kualitatif itu adalah apa adanya. Ya, jadi kita ingin tahu tentang sesuatu, ya. Kemudian datanya itu tidak diangkakan, maka itu adalah kualitatif. Kualitatif misalnya yang paling gampang, strategi ya membentuk santri yang mandiri di pesantren misalnya Nurul Hidayah. Dia kan nggak bisa pakai kuantitatif. Kenapa? Karena dia ingin mengetahui bagaimana strategi yang dilakukan pesantren untuk membina atau untuk membentuk santri yang yang mandiri. Nah, demikian juga mungkin ini kalau sebagian ada di pesantren, kenapa sih ada orang-orang yang dia itu berkhidmah, yang melayani, yang bekerja untuk kiai, kok mereka digaji kecil, bahkan ada yang tidak digaji, kok mau? Alasannya apa? Ya, faktor-faktor yang mempengaruhi loyalitas seseorang kepada tokoh agama atau kiai. Jadi nggak bisa tuh dipakai kuantitatifkan. Ya, ini biasa banyak nih, misalnya di pesantren Gontor itu namanya itu seperti dalam tanda petik itu wakaf diri. Ya, wakaf diri itu artinya ya dirinya itu diwakafkan ya untuk Untuk pesantren. Nah, itu ya. Jadi dia tidak bisa dikuantifikasi. Ya. Oke ya, yang pertama ini review yang kemarin ya, tulis saja terkait dengan capaian pembelajarannya ini sebenarnya. Jadi setelah belajar ini diharapkan semua mahasiswa memahami tentang apa itu metode penelitian, apa itu metodologi penelitian, perbedaan antara kuantitatif dan kualitatif. Sekarang ada muncul di dua-duanya digunakan namanya mixed method. Ya, jadi sekali lagi kalau kita ingin mencari sebuah kebenaran, sebenarnya tidak bisa hanya menggunakan satu metode.
Ya, tapi kalau S1 nggak apa-apa belajar metode dulu ya. Belajarnya dua-duanya gitu ya. Nah, nanti kalau mamanya mungkin ada yang nanya, aduh Pak saya kan backgroundnya pesantren, nggak bisa statistik, nggak bisa angka. Ya namanya juga mahasiswa, pelajari saja dulu, ikuti saja dulu. Ya kenapa? Karena sekarang kuantitatif juga udah gampang, udah pakai SPSS, bisa pakai eViews, bisa pakai mungkin software yang lainnya itu sangat mudah. Jadi semuanya pelajari dulu, nanti kalau sudah paham ya baru nanti mungkin pilih salah satu yang karakter atau mungkin yang kita sukai. Oke, berikutnya. Jadi diharapkan semuanya itu bisa dan ujung akhirnya dari belajar ini adalah mahasiswa mampu untuk membuat sebuah penelitian khususnya dengan data kualitatif. Ya, dengan data kualitatif. Nanti kalau yang belum paham itu nanti boleh ditanyakan. Ini sebenarnya materi-materinya ya, mulai dari metode penelitian ilmiah, kemudian metode penelitian yang alamiah, juga kita harus paham antara kuantitatif dengan kualitatif, ya, kemudian juga bagaimana data itu diperoleh, termasuk juga grounded theory, kemarin sudah dibagi-bagikan ya. Kemudian juga ada untuk studi kepustakaan, library studies, kemudian juga ada case study, ya, kemudian ada fenomenologi, etnografi, dan yang lainnya nanti dibahas sama-sama. Baik, nah, ruang lingkup penelitian kualitatif, atau saya tanya dulu ya, biar nggak penasaran nih, ya, kayaknya yang ini deh, gitu. Coba, yang paling gampang, dan saya lebih senang ketika jawabannya adalah sesuai dengan bahasa kita sendiri. Gitu ya. Oke, the question, apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Iya, Pak. Kasih tahu nggak ya? Belum begitu paham, Pak. Iya, berarti harus nanya berarti. Mau nanya ke siapa? Yang akhwat? Ini aja. Ini kan bukan akhwat. Oke, akhwat ada. Kalau saya tunjuk dulu nggak apa-apa deh. Yang itu dulu. Apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? 2 menit sambil ini tadi pertanyaannya apa coba tadi? Beda antara metode dengan metodologi. Apa? Beda antara metode dengan metodologi. Mata kuliah kita tuh metodologi, tapi sebenarnya dia lebih tepatnya adalah metode. Ya, kenapa? Ada yang tahu berdua nih beda antara metode dengan metodologi? Ya, kalau apa nih? Kalau saringan santan gitu. Itu namanya kalau juga. Apa coba? Ada yang bisa jawab? Kalau metode sebuah teknik, Pak. Kalau metode itu adalah teknik atau cara. Ya, kalau metodologi? Ilmunya. Ya, benar. Berarti udah bisa lah ya. Ya. Terima kasih udah mewakili ya. Metode dengan metodologi. Oke, terima kasih. Yang berikutnya langsung kita tanya balik lagi ya. Oh, yang ujung sana. Oke, pertanyaan tadi, apa yang dimaksud dengan metode penelitian kualitatif? Apa adanya atau ada apanya? Ya, atau kebalikan juga boleh. Jadi metode penelitian kuantitatif adalah metode penelitian yang menggunakan data dan teknik analisisnya menggunakan kuantifikasi atau angka. Sementara kalau kualitatif sebaliknya, yang tidak menggunakan angka. Gampang kan? Oke, berarti udah bisa nih ya. Oke, berarti kita lanjut nih. Nah, untuk ruang lingkup dari penelitian kualitatif, atau ada yang mau bertanya dulu? Ada yang mau nanya nggak nih? Saya masih agak malu-malu nih biasanya nih. Ya, oh tadi itu mau jawab kayaknya nih. Kita tambahkan berikutnya. Coba satu contoh penelitian kualitatif. Contoh penelitian kualitatif. Misalnya nih, ya terjadi. Oh ini yang terbaru, ya di Pulau mana Rempang. Jadi kita ingin tahu sebenarnya konflik yang terjadi di Pulau Rempang itu apa sebenarnya. Berarti gimana caranya kalau kita ingin tahu? Ya penelitian berarti, karena itu ada Pulau Rempang berarti harus ke sana, ya ke sana ngapain?
Ya, mencari narasumbernya yang tepat, kemudian berapa orang, datanya, dokumennya, fotonya, observasinya, interviewnya, sampai mungkin ada hal-hal lain yang tidak kita temukan kalau di teks saja. Ya, oke, terima kasih, berarti sudah bisa. Nah, berarti kalau ruang lingkup penelitian kualitatif ini terkait dengan subjektivitas. Wah, penelitian kualitatif itu subjektif, sementara penelitian kuantitatif itu objektif. Nah, perkara objektif atau subjektif itu sebenarnya juga tidak menjadi sebuah ukuran kebenaran. Ya, karena apa? Objektif itu adalah yang objeknya itu apa adanya di situ, tapi ternyata dalam kuantitatif pun nanti banyak terjadi semacam apa? Misalnya eksperimen, ada ukuran atau di standar errornya itu selalu ada. Di kualitatif juga sama. Misalnya, kalau kita ingin tahu tentang penyebab terjadinya konflik di Rempang itu adalah karena apa? Dicari. Berarti mungkin kalau narasumbernya dari yang grup A, ya kelompok A mungkin beda, kelompok B mungkin beda, kelompok C mungkin berbeda. Nah, cari yang benar itu yang mana? Nah, itu juga nanti ada unsur subjektivitasnya. Kemudian yang berikutnya, data tidak terstruktur. Bedanya kalau di kuantitatif, dia sudah jelas tuh angkanya, ya kemudian nanti tinggal dianalisis, itu mudah. Jadi kalau kuantitatif itu lebih kepada apa? Penelitian makhluk hidup yang kemudian distatiskan, jadi semacam benda mati. Tapi kalau manusia itu dia berubah-ubah, ya pasti akan berbeda hari ini, besok mungkin yang akan datang dia akan berbeda. Jadi dia akan dinamis. Beda dengan kalau angka ya statis. Misalnya tadi ya pengaruh makan tempe ya terhadap kecerdasan anak. Gimana cara menelitinya? Gimana caranya nih? Iya. Jadi mungkin ada misalnya ada 10 anak yang setiap hari itu suruh makan tempe terus. Itu kan ya, itu namanya eksperimen yang tadi itu. Nah, tapi nanti harus ada kelompok kontrolnya, ada 10 anak juga yang dikasih itu bukan tempe, tapi daging, gitu ya. Nah, anak yang ini kok jadi emosian. Kenapa nih? Jadi liar. Hah? Jadi emosi ya, tiap hari makan tempe terus bosen gitu ya. Yang ini daging temennya. Enggak, maksud saya itu adalah nanti berarti dilihat pengaruhnya ternyata ada. Mungkin ada gula darahnya atau mungkin juga kesehatannya, kemudian kecerdasannya. Itu namanya eksperimen. Tapi belum tentu juga bener nggak, pasti ada ukuran atau standar errornya sekian persen. Nah, itu ya. Oke, kemudian ada nanti kalau di kualitatif itu dia menggunakan analisisnya itu induktif. Ya, induktif itu apa? In itu di dalam, ya kalau deduktif itu di depan. Artinya permasalahannya itu dia akan dijabarkan di depan, kemudian nanti analisisnya ketemunya jadi dikhususkan ada di dalam atau di belakang, gitu ya. Oke, kemudian juga konteksnya kalau meneliti kualitatif itu menjadi penting. Kenapa? Karena biasanya itu terkait dengan manusia. Misalnya nih, membuat penelitian tentang misalnya sekarang itu banyak film-film religi. Misalnya bukan pengaruh kalau kualitatif ya. Ya, jadi misalnya itu pertanyaannya itu kenapa seseorang itu suka menonton film? Kenapa masyarakat tertentu itu suka nonton film? Atau kenapa masyarakat tertentu itu misalnya suka misalnya itu dangdutan, gitu kan? Yang satu suka marawisan, yang satu lagi mungkin suka yang rock atau metal, ya. Nah, yang satu lagi mungkin orang tuh beda-beda, ini suka pakai peci, ya. Pecinya juga peci agak jarang-jarang biar mungkin agar anginnya bisa masuk gitu ya. Atau mungkin karena etnik kali ya. Jadi agak-agak unik, yang belakang pecinya agak-agak hitam gitu ya.
Nah itu pasti ada sebuah pilihan gitu ya. Jadi kenapa? Karena yang diteliti itu adalah manusia, santri ya, kemudian mahasiswa. Itu mudah sekali didekati dengan konteksnya, itu adalah penting ya, pentingnya konteks itu. Kemudian fleksibilitas dan deskriptif. Jadi lebih banyak kepada dia itu sangat fleksibel mengikuti perkembangan dari manusia yang diteliti. Jadi akan terikat dengan waktu dan juga tempatnya. Oke. Kemudian ini penjelasannya, karakteristik ini yang penting ya. Jadi penelitian kualitatif ya, ini dilakukan pada kondisi objek yang ilmiah. Bukan ilmiah ya, alamiah. Ya, kenapa? Karena kita melihat masyarakat, melihat siswa, melihat guru ya apa adanya. Jadi tidak dibuatkan kuesioner, tidak dibuatkan semacam wawancara yang sengaja dikumpulkan, tapi apa adanya. Misalnya kita ingin tahu tentang bagaimana sebenarnya di sebuah pesantren misalnya, di sana itu dibuat aturan-aturan gitu ya, aturan-aturan. Nah sebenarnya persepsinya mereka itu seperti apa? Santri, guru, atau mungkin warga pesantren. Ya, atau mungkin ingin tahu juga ya, kalau yang ikhwannya laki-laki biasanya ingin tahu akhwat itu sebenarnya karakternya itu seperti apa sih? Ya, bagaimana cara memahami akhwat perempuan? Yang perempuan juga sebaliknya. Oh, tadi kita memahami laki-laki memahami perempuan tuh susah gitu ya. Kalau yang perempuan nih, yang akhwat nih memahami laki-laki kayak gimana sih, makhluk kayak gimana sih laki-laki itu? Bukan lembut, kayaknya kasar, kayaknya kayak gimana gitu ya. Jangan, kayaknya laki-laki ini deh gitu ya. Nah nanti karena belum menikah, nanti kalau sudah menikah pasti akan image itu akan berbeda lagi. Nah itu akan termasuk juga mungkin kira-kira kalau di Al-Quran, di hadis gitu ya kan jelas nih kriteria suami ideal, kriteria istri ideal gitu kan. Nah tapi kan itu yang paling ideal. Ya, tetapi ternyata apa? Nobody perfect, seperti kemarin itu kita katakan itu. Jadi, ternyata nanti bisa diteliti. Kayaknya saya pilihannya ini deh. Misalnya seorang ikhwan nyari akhwat itu, saya udahlah nggak terlalu cantik lah, tapi yang penting setia gitu kali ya. Kalau yang laki-laki mungkin juga sama, yang perempuannya, udahlah mukanya nggak ganteng-ganteng amat lah. Nanti kalau ganteng malah jadi rebutan juga gitu ya. Mendingan yang biasa aja, yang biar nyadar diri lah gitu ya. Nah itu juga pilihan. Jadi penelitiannya. Tapi nanti bisa jadi selera. Misalnya gini juga, kita ingin tahu kenapa sih perempuan sekarang itu suka drama Korea. Kira-kira apa ya? Nah kalau kira-kira itu namanya, kalau di kuantitatif namanya hipotesa. Ya kalau namanya di kualitatif sebenarnya tidak ada, tapi bisa juga disebut dengan preposisi, perkiraan jawaban awal. Kira-kira kenapa perempuan itu suka drama Korea? Cowoknya ya. Hah? Yang dilihat pasti itu ya. Kayak laki-laki ini kayaknya jarang yang suka Korea ya. Padahal kan perempuan-perempuan Korea kan cantik-cantik juga ya. Cantik gak sih? Cantik ya. Jujur berarti ini. Ya cantik lah, namanya perempuan ya cantik lah, masa nggak cantik gitu. Jadi ingin tahu nih, ya ingin tahu berarti nanti bisa pakai wawancara. Misalnya di sini nih, di sini coba ada yang masih suka nonton ini, sukanya nonton apa? Kita tes satu.